Ronaldo dan Messi boleh bangga ketika memainkan bolanya. Rhoma Irama boleh bangga ketika memainkan gitarnya. Akan tetapi umat Islam harus lebih bangga. Maka jawablah salam saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati kepada segenap dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang indah ini, saya Muhammad Fahri Nurutomo dari Universitas Diponegoro akan menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan judul "Apa Peran Pemuda di Zaman Milenial Ini?". Berbicara mengenai pemuda identik dengan pemuda yang hebat, yang luar biasa. Masa muda adalah masa yang berapi-api, sebagaimana yang diungkapkan oleh Haji Rhoma Irama di dalam nyanyiannya. Masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik Nikmat. Karena hal ini selaras dengan salah satu pendapat ulama Quran tafsir yang bernama Syekh Fudail bin Ismail bin Amr bin Yathir. Di dalam kitabnya mengatakan, Subhanu wa huwa quwwah ba'da di'af. Masa muda adalah masa penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya di masa kelemahan. Maka pantaslah Bapak Proklamator Bangsa Indonesia Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Give me 10 teenager so they will shake the world." Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Sahabat daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa muda adalah masa yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada pemuda fisik yang kuat, mata yang dapat melihat dengan tepat, tangan yang dapat mengangkat benda yang berat, kaki yang dapat berlari begitu cepat, wajah tampan dan cantik yang memikat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk selalu senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Sahabat daiyah dewan juri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun justru sangat menyedihkan, memilukan, bahkan mengecewakan. Di era zaman milenial ini banyak pemuda yang kaya, segalanya ada, segalanya punya. Dengan istilah HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya loba, uangnya banyak. Akan tetapi batinnya tersiksa, hatinya gundah gelana karena terjerumus ke lubang narkoba dan terperayu oleh wanita buaya. Naudzubillah, karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghalayani, salah satu penjaga Mesir, pernah mengatakan, "Inna fi yaddi subani amra ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan seorang pemuda lah urusan umat ini akan digenggam oleh pemuda, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya urusan ini. Sahabat daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian timbul pertanyaan di benak hati kita paling dalam, bagaimana peran pemuda, harapan bangsa, harapan mertua untuk mengatasi efek negatif di era globalisasi ini. Kemudian Imam Syekh Qutb pernah menjelaskan di dalam kitabnya Sakhatul fil Islami dengan cara memberikan solusi untuk kita dengan tarbiyatul fardiyah. Pemuda harus memiliki semangat untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 224. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, marilah kita memiliki semangat untuk menuntut ilmu, pengetahuan umum maupun ilmu agama. Karena salah satu ilmuwan yang bernama Robert Einstein pernah mengatakan, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan itu seperti buta. Tapi ilmu pengetahuan tanpa didasari dengan ilmu agama itu sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk semangat belajar ilmu pengetahuan agama dan ditambah dengan ilmu pengetahuan umum, yang menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan umat dan negara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, halaman kalam paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sahabat dai-daiyah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa, harapan mertua yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan dihiasi dengan akhlakul karimah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semuanya, terkhusus kepada diri saya pribadi. Mangan tupat dicampur ngangge santen menawi lepat, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.